Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian ya, mari kita teruskan lagi untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita langsung teruskan dengan materi yang terakhir yaitu termokimia. Jadi pada pertemuan yang kemarin saya sudah menyampaikan apa itu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi-reaksi kimia beserta energi yang menyertai ya. Jadi nanti terus kemarin sudah kita sampaikan yaitu macam-macam kalau reaksi yang mana namanya adalah sesuai dengan reaksi tersebut ya. Misalnya kalau reaksinya pembentukan berarti kalor pembentukan, kalau reaksinya penguraian berarti kalor penguraian, kalau reaksinya pembakaran berarti kalornya kalor pembakaran gitu ya. Nah, untuk hari ini kita teruskan dengan bagaimana cara menentukan entalpi reaksi. Jadi bagaimana toh caranya menghitung besarnya kalor suatu reaksi. Nah, nanti ada beberapa cara anak ya. Oke, silahkan. Kalau reaksi itu dapat ditentukan dengan beberapa cara nanti ya. Yang pertama dengan kalorimeter, kemudian dengan menggunakan hukum Hess, kemudian yang ketiga adalah berdasar data entalpi pembentukan standar atau delta HF0 ya. Nah, kemudian juga berdasar data energi ikatan rata-rata. Jadi ada 4 cara nanti ya, 4 cara, mohon semuanya diperhatikan. Termokimia anak-anak ini ada banyak logikanya loh ya, jadi banyak logikanya. Nanti mohon reaksi itu maksudnya bagaimana, besarnya delta sekian itu seberapa, dari berapa mol, itu semuanya menggunakan logika nanti ya. Baik, kita lihat. Yang pertama kalorimetri. Jadi nanti dengan alatnya kalorimeter anak-anak ini ya. Jadi alat yang digunakan namanya kalorimeter. Itu kalorimeter adalah meter untuk mengukur kalor ya, kalor berarti alat untuk mengukur kalor. Ada dua macam kalorimeter yaitu kalorimeter boom dan kalorimeter biasa ya. Jadi ada ini kalorimeter boom, ini adalah kalorimeter biasa. Nah, kalorimeter boom ini gunanya begini anak sekalian. Prinsip daripada kalorimeter adalah menggunakan asas Black, yaitu kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima ya. Jadi kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Misalkan contoh ini ada kalorimeter boom anak-anak ya. Jadi misalnya kalian ingin menghitung berapa kalor yang dihasilkan jika Anda membakar 12 gram belerang, 12 gram karbon misalnya ya. Jadi Anda punya 12 gram karbon itu areng ya, areng ini. Itu berapa kalornya? Biasanya begini, nanti Anda masukkan serbuk areng sebanyak 12 gram, dimasukkan ke dalam ruang bakar anak namanya. Ya, jadi ini ruang bakar, tempat reaksi boom ya, ini ruang bakar. Terus di sini ada air anak-anak, ya air, nanti air. Ini ada airnya. Kemudian di sini ada termometernya, ada termometernya. Nah, di sini ada elemen. Ini cara kalau Anda pengen tahu adalah kayak di setrika tuh ya. Setrika itu kalau di pasang listrik kan dia itu nyala ya, nyala. Nanti ada ini pemantik ya. Nah, ini kalau ini dimasukkan di stop kontak maka ini nyala tadi akan membakar areng ya. Nah, caranya mudah banget ya. Jadi nanti areng setelah dipatik dengan listrik maka nyala. Nah, kan akhirnya timbul panas anak-anak ya, timbul panas. Panas yang dihasilkan akan dihasilkan nanti akan keluar dan diterima oleh air. Nah, diterima oleh air dan juga sebagian diserap oleh kalorimeter. Maka kalor yang dilepas oleh pembakaran areng tadi itu sama dengan kalor yang diterima oleh air Q sama dengan MC delta T ditambah dengan kalor yang diserap oleh kalorimeter Q sama dengan C kali delta T. Nanti ada rumusnya ya. Jadi ini saya ulang lagi. Jadi Anda misalnya membakar karbon areng 12 gram, itu berapa sih kalornya ya. Nah, kalori yang dilepas oleh pembakaran ini itu sama dengan kalori yang
diterima oleh air dan kalori yang diserap oleh kalorimeter. Sebab air nanti akan jadi panas. Kenapa kok jadi panas? Karena dia itu menerima kalori dari pembakaran areng di sini. Mengapa kalorimeter kok juga bisa aja hangat misalnya? Ya karena memang kalorimeter itu menyerap kalori dari pembakaran areng di sini, ya. Maka ini digunakan untuk dua hal ya, untuk memanaskan air dan untuk diserap oleh kalorimeter. Nah, nanti besarnya kalori yang dilepas oleh pembakaran areng sama dengan kalori yang diterima air dan kalori yang diserap oleh kalorimeter. Itu ini prinsipnya seperti itu. Prinsipnya itu. Yang diterima oleh air pakai rumus Q MC delta T. M itu masanya air, C itu massa jenis air, T itu perubahan suhu. Jadi mula-mula kok suhunya 25, setelah tertinggi suhunya 30, berarti delta T nya ada 5 derajat itu. Nah, ini adalah kalorimeter biasa ya. Jadi Anda ya melihat kayak plastik gini anak-anak nih ya. Di tengahnya ada lubangnya untuk ditempati termometer ya. Lalu ini pengaduk ini ya. Jadi ini pengaduk ini. Pengaduk. Jadi nanti kalau zat yang kita reaksikan itu dimasukkan ke dalam wadah ini ya. Lalu diaduk-aduk, maka terjadi perubahan suhu anak-anak ya. Sebelum misalnya larutan A, larutan B. A mula-mula 25 derajat, B mula-mula juga 25 derajat. Lalu dicampurkan jadi satu sini ya. Ternyata suhu tertinggi misalnya 35. Oh, berarti naiknya adalah 10 derajat. Delta T-nya 10 derajat. Nah, nanti menggunakan rumus MC delta T. Ya, jadi ini rumusnya itu aja untuk kalorimeter. Nah, cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter disebut kalorimetri. Dapat menentukan jumlah kalori yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter berdasarkan rumus berikut. Nah, ini yang diserap oleh air besar MC delta T. M itu massa air, C massa jenis air ya. Kalor jenis air, maaf. Kalor jenis air. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Ini ada kibum adalah kalorimeter ya. Kalori yang diserap oleh kalorimeter. C delta T itu adalah kapasitas panas kalorimeter. Yaitu bisa kita cari itu ya. Kapasitas panas kalorimeter. Delta T adalah perubahan suhu ya. Tuh. Nah, ini ada keterangannya ya. Nah, dari ini. Oke. Ini contoh soal langsung aja ya. Pada suatu percobaan direaksikan 50 ml larutan HCl 1 molar dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar. Saya ngomongnya cm kubik podo karo mili anak ya. Nah, tuh. Jadi ini dalam gelas plastik yang kedap panas. Ternyata suhunya naik dari 29 derajat menjadi 35,5 derajat. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per Kelvin, dan massa jenis air larutan saya dianggap 1 gram per cm kubik. Tentukan perubahan takbir reaksi ini. Nah, ini perhatikan. Reaksi ini anak-anak itu adalah reaksi antara, membacanya gimana ini? 1 mol NaOH bereaksi dengan 1 mol HCl menghasilkan 1 mol NaCl dan 1 mol H2O. Berapa kalornya? Gitu maksudnya. Jadi yang ditanya adalah untuk 1 mol NaOH dan 1 mol HCl. Gitu ya. Penyelesaian. Volume larutan 50 ml, 50 ml, 100 ml. Karena R-nya 1 maka masanya 100 gram. Oke ya gitu ya. Anak paham ya. Kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air sama dengan 4,18 Joule per gram per Kelvin. Delta T-nya adalah 6,5 derajat Kelvin. Kalau ini Celsius itu kalau delta T nggak masalah, nah, jadi langsung nggak usah diubah jadi Kelvin, nggak perlu ya. Jadi kalau delta itu Kelvin maupun Celsius sama saja. 35,5 dikurangi 29 sama dengan 6,5. Nah, ini molnya ya. 50 ml larutan HCl 1 molar atau 50 ml larutan NaOH 1 molar podaro 50 ml peng 1 molar. Berarti 50 ml. Ingat kelas 2 dulu ya. Kelas 1 dulu. Jadi mili dikalikan molar itu milimol. Berarti Anda tadi mereaksikan
0,05 mol HCl atau NaOH. Ditanya perubahan entalpi dari netralisasi kilojoule per 1 mol. Jadi untuk 1 mol jawab MC delta T, M nya 100, 4,18, 6,5 sekian ya, 2,17717 kilojoule. Nah, kalor ini adalah kalor yang dilepas oleh 0,05 mol HCl atau NaOH ini ya. Berarti yang tanyakan bukan ini ya, tapi yang 1 mol per mol ini loh. Nah, jadi maka untuk 1 mol HCl atau NaOH itu 2,717 kilojoule per 0,05 mol. Nah, jadi kan tanyakan kilojoule per mol. Kilojoule-nya sekian, molnya 0,05. Berarti 2,717 kilojoule per 0,05 mol. Berarti 54,34 kilojoule. Jadi persamaan reaksi seperti ini. 1 mol NaOH bereaksi dengan 1 mol HCl menghasilkan 1 mol NaCl dan 1 mol H2O. Nah, deltanya min. Kenapa kok dikasih min? Karena tadi kan terjadi kenaikan suhu ya. Jadi kalau suhunya itu naik berarti dia itu melepas kalor. Kalau melepas kalor berarti reaksinya adalah eksoterm, maka dikasih tanda min. Maka delta sama dengan min 54,34 kilojoule per mol. Itu ya. Contoh yang kedua ya. Sebanyak 7,5 gram LiOH, airnya Li7O16H1 dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Kalor jenis lautan 4,2 Joule per gram per Kelvin dan kapasitas kalorimeter 12 Joule per Kelvin. Tentukan besarnya entalpi pelarutan LiOH dalam air sesuai persamaan reaksi ini. Nah, ini coba saya tanya. Ini pelarutan berapa mol LiOH? Coba anak. Saya tanya Anda. Reaksi ini reaksi pelarutan berapa mol LiOH yang tanyakan? Ya, Anda benar. 1 mol yang tanyakan. Tanyakan 1 mol. Tapi nanti nyarinya dari 7 mol dulu. Ya, oke. Jawabnya adalah massa campuran, massa LiOH tambah massa air. Jadi massa LiOH tambah massa air. Berarti ada 127,5 gram. Kenaikan suhunya delta T yaitu ini nggak perlu gini anak-anak. Ya, jadi ini saya buat begini artinya apa? Enggak percuma, ya percuma. Langsung bisa 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Enggak usah tambah 273, enggak perlu. Tapi ini sebagai pengalaman saja nih ya, pengalaman saja, enggak perlu kalau delta. Kalau tanyakan T itu memang perlu ya. Jadi PV nRT T-nya harus Kelvin, kalau ada Celsius saya tambah 273. Nah, maka kalau jenis lautan adalah 4,2. Nah, ini 4,2. Kapasitas kalorimeter sama dengan C besar 12 Joule per Kelvin ya. Oke. Ki yang pertama ini anak-anak ya, bahwa yang pertama kalor yang dihasilkan tadi untuk memanaskan air berapa besarnya? MC delta T 127,5 kali 4,2 kali 11 berarti 5890,5 Joule. Nah, kalau yang diserap kalorimeter tadi kan kalorimeter juga menyerap kalor ini. Nah, ini kapasitas kalorimeter 12 Joule per Kelvin. Artinya apa? Tiap naik 1 derajat kalorimeter itu menyerap 12 Joule. Gitu loh anak-anak ya. Tiap terjadi kenaikan suhu 1 derajat kalorimeter nyerap 12 Joule. Gitu maksudnya. Nah, kalau 1 derajat 12 Joule, kalau 11 derajat ya 11 kalikan 12. Nah, 12 kali 11 132 Joule. Nah, maka Ki reaksi itu dijumlah kalor yang untuk memanaskan air dan kalor yang diserap oleh kalorimeter dijumlah. Maka ini
ini 589,5 ini ditambah dengan 132. Oke, berarti min 6000 berapa? 22,5 Joule ya. Nah, tanda min, kenapa tanda min? Karena terjadi kenaikan suhu, berarti reaksinya melepas kalor. Melepas kalor berarti reaksi eksoterm, deltanya dikasih tanda min. Nah, Ki reaksi tersebut untuk pelarutan 7,5 gram LOH, itu dari 7, sama dengan 7,5 per 24 mol. Nah, ini jadikan mol anak-anak ini 7,5 per 24 mol. Karena apa? Mol pada gram dibagi mr. Sedangkan delta untuk pelarutan 1 mol LOH yaitu massa 1 mol LOH sama dengan 24 gram. Oh, massa mr aja. Maka berapa per molnya? Ya, jadi kalor sekian kan untuk 7,5 per 24. Maka per molnya adalah deltanya kilojoule dibagi mol ya. Jadi joule bagi mol. Nah, ini jadi joule per mol ya. Joule per mol. Berarti joule-nya 6022,5, molnya 7,5 per 24. Diputar ya, ini matematika. Berarti min 19,272 joule. Jadi delta H pelarutan LiOH sama dengan min 19,272 kJ per mol. Oke. Persamaannya ini deltanya min 19,272 kJ per mol. Karena min berarti eksoterm itu. Nah, nanti ada hukum Hess anak-anak ya. Perubahan entalpi kadang sukar diukur atau ditentukan langsung dengan percobaan. Pada tahun 1840 Henry Hess dari Jerman menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya. Maksudnya contoh aja, Anda naik bis dari Madiun ke Surabaya. Berapa biayanya? Misalnya 30.000. Ya, 30.000. Itu kalau langsung ya. Tapi ternyata Anda mampir. Anda dari Madiun mampir dulu ke Nganjuk. Oh, bayar 10.000. Lalu dari Nganjuk nanti menuju ke Surabaya. Maka yang Anda bayar 20.000 karena totalnya kan 30.000. Jadi besarnya uang yang kita keluarkan tidak tergantung pada mandek bolak-balik, tapi awal sampai akhir. Awalnya mana Madiun, akhirnya mana Surabaya. Berapa kita bayar? 30.000. Kalau kita mandek-mandek beberapa kali, totalnya harus 30.000. Gitu contohnya seperti itu ya. Nah, ini banyak reaksi dapat berlangsung menurut 2 atau lebih tahapan. Nih contoh, reaksi karbon dan oksigen untuk membentuk CO2 dapat berlangsung dalam satu tahap secara langsung dan dapat juga 2 tahap secara tidak langsung. Ini C plus O2 CO2 langsung. Ini dari Madiun langsung Surabaya. Berapa kosnya? Ternyata melepas kalor 394 kJ. Ini pembakaran 1 mol karbon. Nah, ternyata reaksi ini anak-anak tidak langsung seperti ini, tapi bertahap dulu. C menjadi CO dulu. CO yang dihasilkan baru menghasilkan CO2. C plus O2 menghasilkan CO. Nah, ini setengah, nanti usianya setengah mestinya itu. Setengah 2 TO, deltanya min 110. CO yang dihasilkan berhasil dengan O2, hasilnya CO2 ya. Ini dari Madiun ke Nganjuk, berapa bayarnya? 110. Nganjuk Surabaya, berapa bayarnya? 284. Berapa totalnya? Tetap 394 kJ sama dengan ini. Gitu ya. Jadi jika suatu reaksi berlangsung menurut 2 tahap atau lebih, maka kalor reaksi totalnya sama dengan jumlah kalor tahap reaksinya. Jadi dijumlah anak-anak ya. Hukum Hess kita gunakan untuk menghitung H suatu reaksi berdasarkan beberapa H dari reaksi lain yang sudah diketahui. Nah, ini siklus ini. Madiun Surabaya. Madiun mampir dulu Nganjuk. Nganjuk lalu Surabaya. Ya. Oke,
ini pakai kilojoule. Contoh aja ya. Madiun Surabaya min 788. Madiun Nganjuk min 222. Berapakah Nganjuk Surabaya? 560. Ini ditotal akan sama ya. 222 tambah 566 sama dengan 788. Tuh. Atau semua seperti ini anak-anak kurvanya ya. Awalnya karbon, akhirnya ini CO2. Awalnya Madiun karbon, akhirnya Surabaya CO2. Berapa biayanya? Ini 788 langsung ya, 788. Nah, kalau mampir ke Nganjuk min 22, Nganjuk Surabaya otomatis 566 ya. Jadi misalnya Anda bayar 7.788 rupiah ya, maka Anda Madiun Nganjuk membayar 222 rupiah. Maka nanti kalau Anda meneruskan perjalanan dari Nganjuk ke Surabaya akan Anda bayar 566 rupiah ya. Oke. Kemudian menggunakan entalpi pembentukan ya. Kalor suatu reaksi dapat juga ditentukan dari data pembentukan zat bereaksi dan produknya. Secara umum untuk reaksinya nih, PQ plus RS menghasilkan PS plus QR. Ini ada delta H pembentukan PI sekian ya. Maka besarnya delta reaksi sama dengan, awas hati-hati, nanti berlaku kanan kurangi kiri anak-anak ya. Maka C kali delta HF0 nya PS ditambah dengan D kali delta HF0 nya QR dikurangi A kali delta HF0 nya PQ ditambah B kali delta HF0 nya RS. Nah ini nih ya. Maka kanan kurangi kiri nanti ya, intinya seperti ini, tingkat-tingkat ini ya. Koefisien pengen delta FE kanan di total dikurangi koefisien di pengen delta FE kiri, kurangi kiri ya. Oke. Contoh, tentukan entalpi reaksi pembakaran etanol. Jika diketahui delta HF0 C25OH sekian, delta HF0 CO2 sekian, delta HF0 nya H2 sekian. Jawab. Tulis dulu reaksinya pembakaran etanol. Etanol punya rumus C25OH. C2H5OH plus O2 menghasilkan CO2 plus 32O. Maka delta reaksi sama dengan 2 kali delta HF0 nya CO2 nih ditambah dengan 3 kali delta H2O nih dikurung kurangi 1 kali delta HF0 nya C25OH ini ditambah 1 kali delta HF0 nya O2. Masukkan angka-angka. CO2 nya 394 ini, H2O nya 286 ini dikurangi 1 CO25OH adalah 266 ini ya. Nah, pembentukan atom bebas atau molekul sejenis itu sama dengan 0 ya. Jadi intinya itu 0. Maka delta reaksi adalah min 1380 kJ. Apa artinya? Pada pembakaran 1 mol C2H5OH dilepas kalor sebesar 1380 kJ. Tuh ya. Yang keempat, menggunakan data energi ikatan rata-rata. Ini perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan menggunakan data energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Nah, jadi untuk memutus misalnya H2 ya, itu kan H gandengan sama A dengan ikatan tunggal, H garis H. Nah, jadi garis itu adalah nanti untuk memutus itu namanya energi ikatan HH. O2, O rangkap 2O misalnya. Nah, berapa besarnya? Berarti O rangkap 2O. Berarti rangkap 2 itu adalah untuk memutus ikatan rangkap 2 itu namanya energi ikatan OO dalam O2 gitu ya.
Harga energi ikatan selalu positif dengan satuan kilojoule atau kilokalori serta diukur pada kondisi zat terbit berwujud gas. Nih, menghitung delta reaksi berdasarkan energi ikatan ini rumusnya. Delta reaksi sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan, berarti yang kiri kan putus-putus gitu kan ya. Yang berarti kan diputus-putus, nanti kan akhirnya noto lagi bentuk yang baru di sebelah kanan. Dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan. Berarti kiri kurangi yang kanan. Kalau yang pembentukan tadi, kanan kurangi kiri. Nah, itu ya. Oke, ini tabel contoh CH sekian, C tunggal C sekian ikatannya tuh ya. C tunggal O sekian ini untuk memutus ini ya. Ini ternyata untuk memutus ini butuh 358 kilojoule per mol. Ini memutus ini lah anak-anak ya. Ini memutus ini butuh 485 kilojoule per mol. Contoh soal. Jika energi ikatan rata-rata dari C2 sekian, C tunggal C sekian, C tunggal sekian, dan seterusnya ini ya, maka perubahan entalpi pada reaksi adisi etena dengan asam klorida menurut hasil ini adalah titik. Hasilnya seperti ini. CH2 rangkap CH2 plus HCl menghasilkan CH3 tunggal CH2 Cl sebesar berapa ABCD? Jawabnya anak-anak, kamu wajib bisa menggambar rumus bangun dari reaksi yang ini. Kalau nggak bisa susah, kamu nanti ikatannya seperti apa itu kamu nanti nggak bisa tentukan berapa jumlahnya ya. Jadi ini adalah alkena, berarti ada rangkap dua antara atom C. Nah, seperti ini CH2 plus HCl menghasilkan ini nanti putus, hanya masuk Cl-nya masuk. Nah, jadi H masuk Cl masuk. Seperti ini ya. Oke. Terus berikutnya berapakah delta reaksinya? Maka energi ikatan yang kiri kurangi jumlah energi ikatan yang kanan kiri yang ini. CH-nya berapa? CH ada 4. Maka 4 kali CH ini. 4 CH. Ditambah ini juga ikatan ini. C rangkap 2C. Jumlahnya 1. Berarti 1 kali EI C rangkap 2C. Ini. Ditambah ini juga kiri nih, juga kiri. 1 H tunggal Cl. Nah, ini nih. Dikurangi yang kanan. CH-nya berapa? CH-nya 1 2 3 4 5. 5 CH. Ya. Ditambah ini nih. 1 CC. Ini tambah ini. 1 Cl. Ini. Masukkan angka-angka yang ini dari sini anak-anak. Maka ketemu delta reaksinya adalah 12 kilokalori. Ini jawaban yang C ini, ya. Ini adalah kalor reaksi 1 mol etena, ya, 1 mol etena sebesar 12 kilokalori. Ya. Yang ada contoh ini ya anak-anak. Nah, contoh ini. C tunggal C sekian dan terusnya. Tentukan delta H pada reaksi pembakaran 1 mol propana C38. Ini seperti ini. C38 tambah 52 hasil 24H2O. Nah, wajib bisa menggambar. Nah, jadi ini adalah propana, berarti antara atom C katanya tunggal, ya. Ini ada CH katanya tunggal, ini antara atom C-nya. Kita hitung berapa CH-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8 CH. Ditambah ini C tunggal C, ini tunggal C, berarti ada 2 kali C tunggal C tambah dengan 5O. Nah, ini kalau 5-nya kita tutupkan 1O rangkap 2O. Kalau 5 kita buka maka menjadi 5O rangkap 2O. Dikurangi yang kanan. Kalau gini O-nya ada, CO-nya 2. Itu ini CO, ini juga CO, berarti ada 2. Nah, kalau 3-nya tak tutup ada 2. Kalau 3-nya tak buka maka ada 6. Kan berarti kan ada 6 gambar seperti ini anak ya. Ada 36 CO, ada 3 CO2 ini. Nah, berarti ada 6 CO C rangkap 2O. Tambah 8 O tunggal H. Kalau gini HO-nya kan cuma 2. 2 kali 4 berarti ada 8. Masukkan angka-angka, ketemu 1532 kJ. Ini untuk pembakaran 1 mol propana. Ya,
Oke, saya kira itu untuk materi kita. Silakan soalnya nanti dipahami ya, ada 5 soal ya, dikerjakan di buku tugas ya, yaitu LK bukunya HPS boleh, di HPS boleh, kertas kulit bergaris boleh ya. Ini ada tugas 6, soalnya hampir sama dengan itu tadi ya, itu tadi. Silahkan dikerjakan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas bisa buka buku Anda masing-masing ya, bisa buka buku Anda masing-masing. Ada tugas 6 ya, tolong anak-anak semua tugas semuanya dikerjakan ya. Jadi semua tugas dikerjakan, tidak ada anak yang tidak mengerjakan tugas ya. Semuanya saya koreksi, semuanya saya cek ya. Ketika Anda tidak mengumpulkan tugas ya, tentunya saya tidak akan memberikan nilai yang baik buat Anda. Ini karena daring ya, jadi saya tidak bisa langsung menghadapi kalian, maka tetap saya pesan ketika ada tugas tolong dikerjakan sebaik-baiknya dan dipelajari sebaik-baiknya, biar Anda betul-betul punya ilmu ya. Dengan punya ilmu tadi Anda akan mendapatkan nilai lebih ya, nilai kimia nanti jadi bagus ya. Tugas-tugasnya nanti kumpulkan itu ya. Mohon anak-anak yang merasa belum mengumpulkan tugas, ada yang tugas masih kosong, segera dicek ya. Nanti kalau sudah akan saya lihat kantong tugas kamu sudah mengumpulkan apa belum, itu kelihatan sekali ya, kelihatan sekali. Tidak ada nak tidak mengumpulkan. Kalau mengumpulkan tugas sesuai kantongnya masing-masing ya. Jangan tugas 2 masukkan kantong 4, tugas 3 masukkan kantong 1, itu nggak boleh ya, nggak kelihatan nanti ya, nggak kelihatan. Oke, saya kira itu untuk hari ini sekalian, cukup sekian dulu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas 6 ini sebaik-baiknya dan langsung diunggah di tugas 6. Untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.